Bismillah. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati kebahagiaan hidup ya semuanya. Jadi tujuan hidup itu kan berdasarkan masing-masing pribadi ya. Dan kebahagiaan aku itu ketika aku lebih mendekatkan diri sama Allah ya. Jadi semuanya itu dipermudah ya. Bukan berarti kaya banyak, tapi cukuplah Allah bagiku. Satu-satunya pelindung, penolong, penyukupi kebutuhan. Apa tuh bahasanya? Jadi ini aku membuat kreasi nikab ya. Ini ada nilai sosialnya. Sosialnya tuh apa? Aku membeli bahan kain dari tuh, ini di atas kain ihram si apa akang pokoknya gini. Jadi ini tuh kain yang sebet ya, kalau dari toko tuh kain sisa rolan. Jadi aku beli, terus aku sedang berpikir ya, terus aku pikirin gitu. Jadi buat apa, terus aku bikin. Nah, karena aku punya kendala, kalau makan itu agak susah kalau memakai hijab yang full. Aku kan kalau siar itu pakai hijab yang full ya, full gitu. Nah, terus kalau lagi jalan-jalan makan di restoran atau di warung makan gitu, jadi susah gitu. Jadi aku menciptakan ini buat santai bersama keluarga. Jadi ini lebih mudah. Jadi jadi ada segi sosial ya, saling membantu lah. Jadi dibeliin terus sama aku yang segini-gini tuh, sini aku beli, terus aku bikin gitu tuh. Terus apa ya, menjadi variatif ya, seperti awalan lah. Jadi aku harus punya kayak model begini juga, karena buat santai itu mempermudah buat kita makan ya, terutama makan lah kalau kita. Jadi jangan dibuat susah lah. Jadi segala sesuatu tuh dipermudah gitu. Hidup itu sudah susah, Bu. Kalau sama aku mah apa adanya, jangan diada-adain, cukup segini adanya, mau apa lagi gitulah. Simple life, hidup itu terasa nikmat, dinikmati, disyukuri. Itulah intinya di situ. Jadi jiwa kreativitas itu punya rasa nikmat tersendiri ya. Jadi belum dipakai aja udah seneng gitu tuh. Jadi ya nanti kita pakai lah, besok kita pakai. Terus tutorial makan kali ya, belum pernah aku tutorial makan, bagaimana cara makan orang yang bernikab ya. Sungguh suatu keindahan. Aku tuh punya jiwa seni ya. Terus aku tuh hanya senang matchingin warna, madu warna, ngedesain. Kalau yang urusan ukuran-ukuran itu para penjahit ya, mitra jahit mitra jahit aku. Jadi itu tuh apa ya sesuatu yang menarik dan luar biasa, membuat otak aku tuh berpikir terus. Jadi buat diapain gitu, dibikin apa gitu ya. Akhirnya kan oh iya, kebutuhan aku kan kebutuhan aku tuh kan ada gitu. Adanya tuh apa? Aku tuh lagi susah kalau makan, kalau bepergian itu karena aku rata-rata full yang hijab yang aku gunakan itu tidak memakai resleting sengaja ya. Jadi khusus fokus buat aku muter-muter begitulah. Aku tuh senang muter-muterin hijab yang lebar-lebar satu sampai semata kaki ya. Maksudnya sampai sebatang kaki. Jadi ini itu tenggorokan aku nggak enak ya, terlalu banyak ngopi nih. Si kopi itu
membantu aku, tapi sekaligus juga membuat tenggorokan aku gak enak sekali. Jadi kalau lagi berkreativitas, aku sambil ngopi tuh. Jadi kopi itu diperlukan, kopinya cappuccino tuh, cappuccino aja sih yang ngerasa enak di lidah sekarang ini. Jadi intinya itu, besok aku ada tutorial ya. Jadi suami aku tuh sering sekali melihat aku tuh dengan balutan nikah gitu ya. Setelah disitulah, jadi aku memperlihatkan bagaimana hati aku tuh terasa syukur, nikmat, terus merasakan keindahan dalam hatiku dengan hijrahnya aku. Ya hijrah yang aku inilah yang sesuai dengan kemampuan aku, bidang aku gitu ya. Karena itu mah kalau ada yang mau mengikuti aku, alhamdulillah gitu. Kalaupun yang enggak ya silakan, bagaimana niat masing-masing ya. Jadi intinya tuh aku selalu membuat sesuatu yang unik dan lain dari yang lain gitu ya. Dari mulai pakaian itu aku tidak bisa memakai dari kebanyakan orang. Jadi ya udah, unik, aku mah beda sendiri gitu, dari yang berbeda dari yang lain ya. Jadi aku mempunyai nikab seperti ini, tapi aku juga kan mempunyai nikab yang khusus, apalagi kalau buat umroh, haji. Orang-orang yang dibikinkan untuk berangkat umroh atau haji itu harus yang hitam, jadi yang hitam dan putih. Jadi aku buatkan khusus nikab hitam putih buat yang berangkat umroh, yang memakai nikab ya, yang umroh, yang haji gitu. Dan kebetulan alhamdulillah aku juga dapat pesanan yang buat itu, buat jemaah kalau ada yang mau berangkat ke sana gitu. Aku siapkan melalui mitra partner ya, partner kerja lah. Berarti di sini aku dituntun untuk ya membuat sesuatu yang membuat diri aku tuh berkah dan memberkahkan orang lain ya. Aku ikuti aja lah apa yang Allah mau gitu. Intinya aku mengikuti apa yang Allah mau, terus semua urusan aku serahkan sama Allah sebagai pelindung aku. Kalau Allah menyuruh sesuatu berarti Allah menjamin semuanya, menjamin kesehatan aku, menjamin keselamatan, menjamin perlindungan hidup dan matiku. Itu aku serahkan sama yang menciptakan aku, yaitu Allah, Rob aku. Itu Pak Ustadz akhir zaman. Tuh, jangan lupa ini yang utama aku bikin ini tuh aku memakai itu nikab yang motif Palestina ini. Ukurannya pendek ya, biasanya pendek, tapi ini ukurannya panjang lain dari yang lain tuh, bayi panjang. Jadi tuh ini kan ada beda warna dikit, nggak apa-apa, orang buat sendiri tuh. Jadi aku bikin ya gitu selembar kain yang rolan. Jadinya terbeli semua, tidak ada yang mubazir, dan aku olah menjadi seperti inilah. Buat akulah khusus, orang yang unik dan aneh. Teraneh. Kalau udah aku ketawa tuh, kadang-kadang bikin ini sendiri ya. Kita berusaha menghibur diri lah. Siapa lagi yang menghibur kita kalau bukan diri kita sendiri? Bener kan Joy? Ada Ojo itu lagi ngemandorin dia. Jadi intinya apalagi yang harus kita nikmati, karena kebahagiaan hidup itu adalah ketika kita bisa mendekatkan diri
kepada hal-hal yang bisa mendekatkan pada ilahi robi. Apa itu? Kebahagiaan yang kekal ya Joy. Oh Joy ngeliatin. Jadi kebahagiaan itu kalau menurut versi aku bukan dari segi materi, uang, tetapi setiap gerak langkah kita itu dituntun dan dibimbing. Kebahagiaan itu tidak bisa bersandar pada manusia ya, orang, pada laki-laki yang kita cintai, pada orang-orang yang orang yang terdekat kita ya, karena kebahagiaan yang hakiki itu ketika kita merasa dekat dengan Allah. Itu loh teman-teman, bener nggak sih Pak Ustadz? Pak Ustadz, kalau sama aku mah ceria dan ada ujungnya ketawa, karena tidak bisa menangis lagi, udah ketawa saja, tertawa, ayo gitulah, tertawa ujungnya itu harus dibawa tertawa lah, tertawa ujungnya, karena tidak bisa menangis lagi, bagaimana tawakal, begitulah ya Joy. Jadi di sini tuh karena pada akhir zaman ini ya situasi sudah ribet riweuh ya, riweuh. Apa yang Rasulullah omongkan itu benar semuanya. Kita fokus saja kepada apa yang disuruh Allah dan Rasul anjurkan ya. Selama itu membawa kebaikan buat kita dan membawa keberkahan buat banyak orang, kenapa tidak gitu. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, berusaha menikmati hidup. Hidup ini hanya sebentar, ya kan Joy? Oh Joy itu lagi diceramahin sih Joy. Ya kan Joy? Oh Joy, aku tuh selalu dikelilingi kucing-kucing, nggak tahu deh. Pokoknya di tempat ini tuh aku tuh identik dengan itulah uminya si kucing. Jadi iya mau nggak mau ya mereka tuh harus hadir menemani aku. Kucing-kucing tersayang meskipun kadang-kadang mengesalkan ya. Mereka tuh mengesalkan karena kadang nggak bisa ya, kayak kita aja manusia lah, kadang-kadang pecicilan kesana kemari, kita udah beres-beres rapi-rapi juga ya, kayak begitulah. Jadi berusaha menikmati hidup bersama keluarga, terus kita fokuslah kalau karena kehidupan ini udah Allah atur, jalan cerita juga sudah Allah atur. Gitulah, fokus kepada apa yang kalian punya, fokuslah, gitulah intinya. Apalagi ya, setiap ada setiap ada peristiwa kita bawa hikmahnya apa dari alam, apa sih yang kita petik, apa sih yang kita ambil hikmahnya dari adanya wabah corona. Jadi aku selalu mengambil ya, berusaha menikmati keadaan, bener gak sih? Jangan menangis, kita harus selalu tertawa, menangis boleh 15 menit, tertawanya seharian. Tertawa berusaha bahagia, menciptakan kebahagiaan sendiri. Jadi wabah corona, berusaha berbuat sesuatu. Tidak ada wabah corona, berbuat sesuatu. Dalam hidup ini, sehat adalah ujian, terlebih-lebih sehat. Sakit adalah ujian juga. Jadi sama-sama ujian sebenarnya. Jadi hidup ini tuh ruang ujian, katanya ruang ujian. Di ujian hidup. Jadi seperti kalau ujian hidup orang-orang tertentu kan seperti benar-benar kayak dilempar-lempar ya. Lempar sana, lempar sini. Terus geser sana, geser sini. Lah itu mah seperti nyanyian tuh ya. Jadi intinya begitu berat ya orang-orang yang Allah pilih. Yang Allah pilihkan karena untuk maksud tertentu. Tapi kalau orang-orang yang biasa ya begini. Orang yang Allah tunjuk sebagai orang yang
memiliki kelebihan itu ujiannya berat, besar. Tapi orang-orang yang biasa ujiannya juga dalam kapasitas terbatas dong. Maksudnya ujian yang biasa, porsi-porsi biasa. Tapi orang-orang yang Allah pilihkan itu ujiannya besar sekali. Benar gak sih Pak Ustadz? Kok aku jadi kayak seperti ceramah. Bukan ceramah aku. Aku tuh ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai ngebahas tentang ini nih Pak Ustadz. Tuh, bagus gak sih? Aku pakai ini. Jadinya maco ya Pak Ustadz ya. Tuh, kalau pakai ini aku tuh kelihatan kayak pendekar dari mana nih? Ya dari Indonesia. Tuh, pendekar dari Indonesia kan ada ini, ada ciri khasnya tuh. Batiknya tuh motif, aku suka motif songket ya, songket yang corak-corak ini nih tuh, corak-corak apa tuh ya, itulah corak-corak begini, tapi buat santai. Tapi tetap selebihnya aku memakai hijab yang full ya, yang semata kaki. Cuma kemarin itu kendala di motor itu udah berulang kali, 2 kali lah aku diperingatkan agar tidak keserimpet ya, jatuh ke itu jalan, maksudnya keserimpet si hijabnya itu ngelumbruk ke jalan. Jadi ya aku membuat, jadi itu sebagai peringatan bagi aku bahwa aku tuh harus benar-benar membenahi diri, apa sih yang harus aku perubahan apa sih yang harus aku lakukan gitu. Jadi aku buat hijab yang agak-agak tidak terlalu panjang buat di motor ya. Jadi ada ini lutut lebih ya. Jadi khusus buat di motor, jadi nggak terlalu lebar ya gitu. Karena di jalan raya juga harus dipikirkan keselamatan kita gitu. Jadi intinya apa sih, kalau ada orang yang berbicara menasihati kita kebaikan, oh ya aku perbaiki. Itu yang sering aku lakukan. Jadi ilmu keperawatan tuh kita pakai buat diri sendiri. Ya, seperti gini. Tetapi kenapa aku tidak berhenti ngopi? Itu permasalahannya. Aku masalahnya harus berkreativitas. Tenggorokan aku udah kering, kurang minum air putih. Jadi kalau kata almarhum kakak aku, sebenarnya gimana sih kamu teh gitu ya. Kan aku sudah bilang gitu. Apalagi kalau habis sakit ya, misalkan sakit yang agak dulu sempat sakit yang agak berat, jadi harus menjaga makanan yang pedas-pedas, dikurangi ya, berminyak. Jadi ini 2 hari ini aku senang makan gorengan tuh. Hari ini aja sore ini tepatnya aku makan gorengan sampai habis berapa sih, 4 atau 5 tuh. Buat inilah menghibur, maksudnya gini lah, buat menyenangkan diri sendiri lah. Aku suka jalan-jalan muter-muter ke tempat kuliner, jajan kuliner. Meskipun aku masak, aku berbagi rezeki tuh di situ tuh. Aku kan sudah masak, tapi aku juga berbagi rezeki sama para pedagang kaki 5 gitu ya. Apalagi aku juga berkecimpung di bidang jual beli baju, maksudnya jual beli baju. Jadi ya berusaha menikmati hari-hari aku dengan berkreativitas, dengan menikmati apa yang aku dapatkan dari Allah ya. Aku hanya berdoa setiap permasalahan itu selesai. Jadi tuntunlah aku agar semua permasalahanku selesai, dan selesai dengan sendirinya gitu, tanpa aku harus susah payah. Susah payah, tapi berusaha juga, ikhtiar namanya ya. Gitu di situ. Jadi ya apa ya? Di sini tuh aku tidak mau membahas apapun untuk siapapun. Aku hanya berusaha fokus, dan semoga semua orang berbahagia dengan kebahagiaannya masing-masing. Apa yang kalian punya, apa ya begitulah. Karena aku sedang menjalankan apa yang Allah tugaskan, aku menikmati pekerjaan yang sebenarnya
pengembangan dari hijrah ya. Sebenarnya bukan ini ya. Jadi hijrah aku tuh memberikan nikmat bagi aku, keberkahan bagi aku, bagi lingkungan yang tentunya pokoknya aku sudah menikmati apa yang Allah tugaskan gitu. Seni itu ternyata sangat indah ya. Aku punya jiwa seni. Alhamdulillah ya, aku menyenangi seni rupa. Aku juga menyukai seni musik. Seni musik kan otomatis ada suara gitu ya. Kadang-kadang lah bernyanyi pales-pales enaknya harus dienak-enakin. Dinikmati sendiri. Tapi ada juga yang orang lain menikmati juga ya. Waktu aku di WC itu, tapi kan aku tuh tidak bertujuan untuk mengadakan apa ya yang tujuan komersil ya di media sosial. Tidak, hanya berbagi, sharing. Aku senang ternyata menemukan orang-orang yang satu visi dan misi sama aku gitu ya. Jadi di situ, jadi kesimpulannya aku sering sekali membuat kesimpulan, kata-kata mutiara gitu. Apa ya kata-kata mutiara? Jadi kesimpulannya, semoga kalian menikmati hari-hari kalian bersama keluarga kalian, keluarga besar, dan aku fokus kepada Allah dan aku fokus melakukan hal-hal yang Allah suruh, yang Allah perintahkan gitu. Terutama hal-hal yang bisa meningkatkan ketakwaan aku pada Allah ya di bidang apalah, kan takwa itu banyak artinya tuh maknanya luas ya, dari sisi mana, dari sudut mana gitu. Kalau kata Allah mah ya kita berusaha menjalankan yang sesuai dengan kemampuan kita dong gitu. Dari segi puasa aku sudah kurang ya, karena kondisi kesehatan aku pasca operasi 7 tahun itu udah mulai ngedrop, jadi sudah berkurang lah. Dari Senin Kamisnya sudah tidak berjalan semestinya lagi ya. Yang dulu mah waktu sebelum puasa kemarin masih bisa ya, sekarang udah enggak sama sekali, karena banyak sekali lah, apalagi banyak sekali aku rasakan, apalagi sekarang akhir zaman ini aku jadi garda terdepan sebagai perawat, selalu jadi garda terdepan. Coba garda terdepan itu harus benar-benar rela gitu, rela jangan pakai nyanyian. Jadi ya, perawat itu garda terdepan. Kalau dari segi agama apa ya garda terdepan juga kali ya. Garda terdepan dalam apa ya, dalam berkarya, karyanya yang bermanfaat dunia akhirat lah ya. Sepertinya malam ini aku terlalu banyak bersuara nih, suara aku sudah terasa serak dan sedikit batuk-batuk. Selamat berbahagia semuanya, semoga kalian berbahagia dengan kehidupan kalian ya. Karena aku berusaha untuk membahagiakan diri sendiri ya, dengan bimbingan dari Allah ya. Ya iyalah, semuanya juga bimbingan dari Allah, katanya begitu. Maksudnya aku ini selalu berusaha untuk ikhtiar dan pada akhirnya tawakal, ikhtiar, tawakal, apapun itu. Kan dalam segi rezeki itu ada pasang surut, sama semua dalam kehidupan ini pasang surut, ada kali di bawah, ada di atas. Jadi sebaik-baik cinta yang hakiki adalah ketika kita mencintai Rob kita. Betul tidak, Pak Haji dan Bu Haji? Itu yang kita rasakan waktu umroh dan haji, yang sudah berhaji ya. Jadi intinya
kalau kita menikmati umroh dengan keyakinan yang full, rasanya tuh seperti berhaji, padahal ada satu rukun ya, maksudnya ada rukun-rukun yang belum tercapai, tetapi di sini tuh pengamalannya dari umroh itu apa gitu. Ternyata akhir zaman pemirsa, sepulang umroh 2018 tuh banyak hal-hal yang dihadapi, dan itu sudah ada peringatan ya dari sana. Waktu umroh 2018 itu aku sudah merasakan sesuatu, dan ada ya para aulia kali, yang aulia Allah yang mendekati aku, bahwa sepulang umroh 2018 itulah periode awal dari akhir zaman. Begitu semuanya. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah ya, dan kalian bahagia bersama apa yang kalian punya ya. Aku hanya punya Allah, tidak punya uang, tidak punya materi, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, apalagi kekuasaan gitu loh. Intinya aku hanya milik Allah. Aku ini setiap langkah gerak kaki aku itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada yang menggerakkan gitu loh. Aku itu merasa tidak berdaya atas hal apapun, dan berusaha untuk lapang dada gitu terhadap apapun gitu. Selamat malam dan selamat berbahagia semuanya. Assalamualaikum.